Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya, teman-teman, untuk membaca. Jadi pekan lalu itu, udah kelihatan share-nya aku, teman-teman? Udah belum ya? Sudah Oke, oke, kelihatan. oke. Punten. Makasih. Jadi kemarin itu kita sudah sampai di halaman 16 tentang pondok ya. Kemarin itu terakhir kita bahas sedikit tentang pondok yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut baca. Sini ya, poin 3 kita review sedikit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat. Kita kembali lagi mengingat bahwa menurut Ki Hajar, mendidik anak adalah mendidik rakyat. Mendidik warga negara, warga dunia. Kemudian mengutamakan cara pondok sistem sebagai alat untuk mempersatukan pengajaran pengetahuan dengan pengajaran budi pekerti. Pengajaran pengetahuan bertujuan mendidik pikiran adalah sebagian dari pendidikan. Jadi sebagian doang ya, mendidik pikiran itu sebagian doang dari pendidikan, yang terutama dijalankan untuk memperoleh alat-alat penghidupan. Nah, bedanya kita ingat lagi penghidupan dengan kehidupan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seyogianya pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan seluas-luasnya, agar anak-anak kelak dapat mewujudkan peri kehidupan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan jasmani yang pada zaman dahulu kala sudah dikenal orang harus dipentingkan untuk mendatangkan keturunan yang bertubuh kuat. Sifat-sifatnya pendidikan. Sifat-sifat ini banyak yang sama dengan sifat-sifat yang datang dari negeri asing. Tapi banyak pula yang berlainan berhubung dengan peri keadaban kita. Ada juga yang terambil dari adat istiadat bangsa kita. Ada pula yang bercorak baru. Di bawah inilah sifat-sifat yang pokok saja dan selayaknya menjadi pangkal tuntunan bagi kalangan kita. Pertama, rumah sekolah haruslah rumahnya pemimpin, di mana tinggal guru-guru lain dan murid-murid yang tidak mungkin mendapat tuntunan sendiri dari orang tuanya. Kedua, dalam pondok-pondok itu haruslah anak-anak belajar menolong diri sendiri dan hidup bersahaja. Pekan lalu kita juga sempat menyinggung soal katakanlah boarding school ataupun pondok-pondok sultan ya, di mana anak-anak benar-benar fokus untuk belajar sehingga segala urusan domestik mereka, misalnya cuci baju, terus membereskan kamar, itu ditangani oleh orang lain. Dan di sini Ki Hajar Dewantara bilang seperti ini ya, hidup bersahaja. Juga hendaknya dibiasakan mereka itu tolong-menolong, mengambil inisiatif dan berdasarkan kesucian menuju ke arah tertib damainya keadaan. Semua itu dengan mengingat adat istiadat dalam kalangan rakyatnya. Akan mengadakan syarat-syarat pendidikan haruslah diingat batas-batas umurnya anak, yaitu hingga umur 10-12 tahun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian 16-17-nya mana ya ini? Dari umur 10 sampai 12 tahun sampai umur 16 tahun mulai berbeda perangai dan tabiat laki-laki. Sampai umur 18-20 tahun itulah waktunya birahi atau pubertas. Keduanya masing-masing sadar akan rasa keperempuanannya dan kelaki-lakiannya. Hanya ada perempuan dan laki-laki ya. Tidak ada yang di antara itu, gitu ya. Kita harus berhati-hati berhubung dengan perbedaan tabiat antara yang satu dengan yang lain, dan harus ingat bahwa periode waktu itu adalah periode yang luar biasa. Sifat perangai yang baik pada waktu itu adalah nafsu akan membuktikan kekuatan diri. Remaja begini. Kemudian seringkali terlihat adanya kelemahan diri. Adapun yang sangat mengkhawatirkan yaitu berkembangnya kekuatan nafsu dan datangnya kelemahan budi itu dikuasai oleh nafsu birahi pada usia tersebut ya, apabila anak tersebut tidak bisa mengendalikan diri. Kalau anak-anak sampai lupa dan yang mendidik kurang awas, disitulah bahaya datang.
Maka dari itu, dalam waktu birahi haruslah si pendidik memegang teguh segala peraturan mengenai perhubungan anak laki-laki dan perempuan. Nah, di atas, 20 tahun ke atas, datanglah waktu kesabaran dalam tabiat anak-anak muda. Dan kita harus mengubah sikap kita terhadap mereka, memberi kepercayaan yang luas, memberi kelonggaran bertenaga, menuntun ke arah tertib damai, tapi masih mempergunakan pengaruh pendidikan terhadap mereka. Umur 26 sudah, 24 sampai 26 sudah lepas dari pengawasan kita. Oke, kita lanjut. Berikutnya tentang pengajaran. Pengajaran pengetahuan haruslah ditujukan ke arah kecerdikan murid. Selalu bertambahnya ilmu yang berfaedah dan membiasakannya mencari pengetahuan sendiri. Ini boleh kita renungkan ya, bagaimana sistem pembelajaran saat ini yang jamak digunakan di Indonesia, apakah cenderung menyuapi anak-anak, menjejali mereka gitu ya, atau membiasakan mereka mencari pengetahuannya sendiri. Kemudian yang poin ini juga sangat menarik ya teman-teman, aku highlight, mempergunakan pengetahuannya untuk keperluan umum. Balik lagi ke hakikat ya, hakikat Tuhan menciptakan manusia itu sebagai apa sih gitu ya. Balik lagi jauh ke sana, bahwa manusia itu diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dan sebaik-baiknya manusia tentulah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, makanya aku pikir disinilah tujuan dari pendidikan itu. Sorry, hilang. Nah, kemudian dengan mementingkan pasal-pasal di bawah ini, pengetahuan tidak ada batasnya, dan daripada batas tujuannya, yakni agar supaya murid kelak dapat hidup dengan tertib damai, dapat turut menambah kemuliaan negara dan bangsa. Ya, perlu lagi diingat, pendidikan it's not only about yourself gitu ya. Kemudian, tetapi terkait dengan peran kamu di masyarakat. Pengajaran harus berdasarkan kodratnya keadaan. Nah, ini akan sering dibahas ya, disebut kodratnya keadaan. Umpamanya di taman anak, taman muda, taman aku terputus ya tadi ya, maaf ya. Coba aku mau jadikan co-host. Udah ya, Galis co-host ya. Oke, sorry, aku lanjut lagi. Oke. Sedangkan yang mengajar sedapat-dapatnya adalah guru perempuan. Dan kelas yang lebih tinggi. Jadi pertama tuh di sini bahasa ibunya ya. Taman anak misalnya seharusnya mementingkan bahasa ibunya. Yang mengajar guru perempuan. Dan pada kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa Indonesia. Sesuai dengan cita-cita pedagogik nasional. Maka rencana pelajaran taman siswa yang sedikit-dikitnya sama tingginya dengan rencana pelajaran sekolah negeri tentang pelajaran umum, seboleh-bolehnya bersifat praktis, ditambah pula dengan pelajaran spesial, berhubung dengan kehidupan nasional, pengetahuan tentang peri kehidupan bangsanya, tambo nasional, bahasa, seni, dan sebagainya. Sebentar deh, Galis, aku mau input dulu dari kamu karena B sama C ini takutnya nanti lupa ya. Boleh diminta tolong jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan taman anak, taman muda, taman antara, bahasa ibu gitu ya, dan juga apa pengetahuan peri kehidupan bangsa, tambo nasional dan sebagainya. Silakan Galis. Oke, terima kasih. Ini nggak kayak soal cerdas cermat kan? Apakah artinya? Maaf ya, ini agak-agak udah mulai malam. Nggak Soalnya ada kayaknya di sini omongannya. pertanyaan tentang ini nggak ada kayaknya ya. Iya, ini ya selamat malam, sudah sampai 15 orang. Terima kasih sudah hadir malam ini. Mungkin kita lanjut aja. Jadi kalau di Ki Hajar itu
Dia ada tingkatan-tingkatan sekolah kan, yang paling rendah itu taman anak. Itu bisa dari usia TK sampai usia SD kalau nggak salah. Terus nanti ada taman muda itu mungkin setara SMP. Dan ini mungkin kenapa ada taman antara taman muda ke taman dewasa. Mungkin zaman itu ada gap kali ya, gap usia antara siswa yang ada di SMP sama SMA. Mungkin ya, aku soalnya kurang tahu untuk taman antara ini. Dan kemudian ada taman dewasanya. Jadi itu di buku ini ada penjelasannya, nanti aku mention ada di halaman berapanya. Terus tadi yang bagian mana, Ken? Pengen jelas. Selain itu, Iya, kan disebutkan ini bahasa ibu itu bahasa daerah kan? Aku iya, kurang paham sebenarnya di untuk situ. bahasa ibu, nah ini kenapa di Taman Anak itu mementingkan bahasa ibunya? Karena ya memang dengan siapa anak itu sehari-hari hidup, kemudian bahasa ibu ini juga dikaitkan dengan lingkungan tempat tinggalnya anak gitu. Jadi kalau misalnya bahasa ibunya dan masyarakat di sekitarnya bahasa Jawa, ya sebaiknya pada anak-anak usia dini mereka memulainya bahasa utamanya pakai bahasa penutur ibunya dulu. Dan ini kenapa nih ada sedangkan yang mengajar sedapat-dapatnya guru perempuan. Ini nanti ada bab khususnya yang bahas. Kenapa sih Ki Hajar bilang ini guru perempuan? Ini sengaja mungkin biar pada kepo dulu kali ya. Karena kan kemarin udah ada bahasan soal apa? Kita bilang di minggu lalu ya kayak Ki Hajar memperhatikan bibit-bibit bobot. Sekarang dia bilang, Ki Hajar bilang, beliau bilang untuk yang sedapatnya mengajar pada taman anak guru perempuan. Karena mungkin di masa itu anak-anak yang hidup, misalnya anak-anak usia dininya memang lebih banyak ada di lingkungan diamongnya oleh perempuan kan, karena bapaknya bekerja gitu. Jadi mungkin di lingkungan yang patriarki gitu. Mungkin kalau zaman sekarang ya belum tentu ya, misalnya yang harus ngajar di TK guru perempuan, karena ada beberapa sekolah aku lihat PAUD gurunya laki-laki sekarang gitu. Itu nanti bisa kita bandingkan. Aku belum pernah tahu sih. Belum, aku lihat ada dia buat konten di TikTok sama Instagram. Aku udah nemu ada 3 guru cowok yang megang seusia taman anak dari PAUD gitu. Dan mereka lebih kreatif loh, hasta karyanya. Karena bapak-bapak Oh, biasanya dia punya lebih apa ya, istilahnya kayak tenaga yang besar gitu ya untuk berkreasi yang biasanya kita minta tolong. Aduh, feminis mohon saya jangan diserang. Lalu di sini ada kayak tambo-tambo nasional itu mungkin lebih ke apa sih, kayak mungkin dongeng-dongeng kali ya. Tambo di sini tuh dongeng-dongeng, mitos, legenda, apa cerita-cerita rakyat, mungkin tuh masuknya ke tambo nasional. Dan kita harus lihat ya, mungkin ini sudah, nanti aku share, siapa ada IG-nya ya. apa Ini tambo teh apa tambo? itu mungkin cerita-cerita rakyat gitu, sejenis cerita-cerita rakyat, dongeng, mitos. Kalau nggak salah ya, Tambo itu eh, pengantarnya ke situ. Tunggu ya, ini aku penasaran, aku mau cek. Iya, ini masih Wasita ya, tahun 1930. Artikel ini masih dari tahun 1930. Jadi mungkin bahasa yang digunakan masih bahasa lama yang dipakai di masa itu. Tadi selain ini apa Ken, maaf, Yang mana? yang kamu tanya tadi, pertanyaan cerdas cermatnya. Hah? Pertanyaan cerdas cermatnya apa aja tadi? Bahasa ibu. Udah sih itu doang. Tadi eh, ibu apa tingkatan-tingkatan ini tadi yang aku tanya. Oh iya, oke. Terus Terus bahasa ibu itu apakah maksudnya bahasa daerah ya? bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia, atau mungkin kalau di zaman itu ada yang keturunan Belanda, mungkin di rumahnya pakai bahasa Belanda kan bisa jadi ya. Misalnya kan dulu banyak orang Indonesia, apa laki-laki Indonesia yang menikah dengan perempuan Belanda kan, bisa jadi bahasa ibunya Belanda. Jadi makanya aku bilang, dulu aku kebetulan di fellowship itu kebagian membahas soal bahasa. Aku menarik point of view-nya adalah penggunaan bahasa ini pada anak, pengajaran bahasa itu sesuai hal kodratinya anak. Jadi kita harus memandang hal-hal kodratnya anak. Mungkin ada kodrat zaman, kodrat keadaan, terus kodrati fisiknya anak sendiri gitu. Tadi sih sebelum bagian ini aku tuh sebenarnya agak penasaran kenapa ya di poin 4 di awal tadi, pengajaran untuk kecerdikan murid. Pengajaran untuk kecerdikan murid. Ini menarik loh, kenapa diksinya Ki Hajar ambilnya cerdik bukan pintar.
Nah, nanti nih mungkin kalau ada yang mau komen boleh ya sharingnya. Kenapa tuh Ki Hajar pilihnya mana tadi? Cerdik bukan pintar ya? Mana sih tadi? Aku lupa. Apa cerdik itu? Apa yang beda? Cerdik itu apa sih? Cerdik itu kayak kancil ya? Pengajaran pengetahuan haruslah ditujukan ke arah kecerdikan murid. Kalau kita bayangin kisah kancil dan buaya, bagaimana si kancil menggunakan kecerdikannya, pengetahuannya untuk melawan buaya. Nanti ini seru nih kalau ada yang mau komen ya. Terus kayak ada batas umur tadi 24 sampai 26 tahun yang di bawah tuh tanda apostrof ya. Oh iya, batas-batas Nah, itu itu kan kami kayak lagi. usia S2 kali ya. Jadi memang sejak zaman dulu aku ngerasa Ki Hajar ini beliau mendukung pendidikan tinggi mungkin. Seumuran S2 kali ya. Jadi pendidikan long life Oh, education. Sama soal tertib damai nih di poin A. Pengetahuan tidak ada batasnya dan daripada batas tujuannya agar supaya murid kelak dapat hidup dengan tertib damai. Tuh. Nah, kenapa dia pakai istilah tertib damai? Jadi kalau membaca Ki Hajar tuh banyak istilah-istilah yang menarik gitu. Mungkin kalau dulu kan bab sebelumnya kita baca ketertiban karena paksaan ya. Apa caranya orang Belanda VOC mendidik lewat perintah, hukuman, ketertiban. Tapi hmm, ketertibannya dipaksakan karena takut hukuman. Nah, hmm. mungkin yang dimaksud tertib damai ini supaya ketertiban itu tanpa paksaan. Bisa dari kesepakatan menurut norma, moral, keadaan, atau konsekuensi, atau diskusi. Nah, ini nanti bisa kita cari poinnya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau komen soal kenapa milihnya cerdik, apa maksudnya tertib damai? Ini menarik banget nanti di komennya. Boleh banget. Edit aja, Ken. Thank you. Ya, silakan. Apa aku selesaiin dulu ya? Selesaiin dulu deh, Git, bacanya. Iya, nanggung. Nanggung, nanggung dikit lagi. Mana tadi kan hilang? 17, 18. Oh ini, pelajaran bahasa asing harus dianggap perlu untuk menjadi alat pencari pengetahuan. Ya kita tahu ya bedanya kalau kita googling pakai bahasa Indonesia sama bahasa asing beda yang keluar. Atau memudahkan perhubungan internasional, tapi jangan menarik murid ke dunia kebelandaan. Oleh karena itu, perlulah kita mengusahakan kitab-kitab bacaan dalam bahasa-bahasa asing yang tidak merusak perangai kenasionalan. Dan hendaknya ditahan nafsu anak-anak kita membaca roman-roman barat yang umumnya merusakkan perasaan kesucian, serta menjauhkan mereka daripada jiwa kebangsaannya. Ya, ada nilai-nilai yang berbeda ya dari roman-roman barat itu. Kemudian, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yang perlu juga diadakan bertujuan mempergunakan segala gerak badan yang pantas. Gerak badan yang pantas untuk mendatangkan kesehatan, menghaluskan tingkah laku, memperoleh ketangkasan, keteguhan hati, ketelitian, ketajaman, awas penglihatan, ketertiban dibahas lagi. Gerak badan yang pantas berarti jangan sampai merusakkan rasa kesucian atau menyalahi kodrat. Teristimewa mengenai gerak badan bagi perempuan. Berhubung dengan keterangan tentang maksud pendidikan tubuh secara nasional itu, seyogianya lah tari, joget, pencak dimasukkan dalam rencana pelajaran. Dan kalau perlu dalam bentuk baru. Gerak badan modern di Eropa juga mulai mencari jalan baru, yang bagi kita sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru, yaitu mempersatukan gerak badan dengan wirama dan kesenian, jadi paduan musik dan drama. Oke, jadi sampai di situ dulu teman-teman yang aku baca sampai halaman 18. Boleh tadi apabila ada yang mau berbagi ya. Kenapa tadi Ki Hajar Dewantara pakai kata cerdik? Dan apa yang dimaksud dengan tertib damai? Boleh ada teman-teman yang mau, coba aku baca. Cerdik, cepat mengerti tentang situasi, pandai mencari pemecahan, panjang akal, pandai kemampuan otak yang bagus dan cepat dalam menganalisis sesuatu. Ya, itu pandai. Cerdik, siswa. Oke. Hida, boleh open mic? Ada yang mau nambahin dong, biar kita juga menghidupkan suasana. Silakan Hida.
Iya, terima kasih. Salam kenal. Enggak open kamera nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai Nggak kita. apa-apa. Oh, soalnya nggak pakai jilbab. Iya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya baru gabung sih. Saya juga gabung di diskusi Cermet karena ini tertarik sama ada ini apa? Diskusi buku ini. Cerdik. Nambahin yang cerdik ya? Iya, boleh. Boleh. Nah, itu boleh. Yang lain juga boleh. Ya, cerdik dulu deh. Kenapa ya Ci Hajar pakai kata cerdik? Kalau cerdik, iya sih setuju sih sama pendapat teman-teman tadi yang di atas. Jadi kalau cerdik itu kan lebih orang tuh lebih mengaplikasikan pengetahuannya gitu loh. Kan ada orang yang berilmu tapi tidak diamalkan lah gitu ya. Kalau dalam Islam ya, kalau orang cerdik tuh kan berarti dia punya ilmu dan dia menggunakannya gitu, mengamalkannya. Dan apa ya? Kalau menurutku sih cerdik itu wujud dari ya sebaik-baik orang itu orang yang berguna buat orang lain gitu. Jadi ya dia mengamalkan ilmunya gitu sih menurutku ya. Jadi dia bisa jadi problem solver di masyarakat karena dia mengaplikasikan ilmunya nggak disimpan sendiri. Tuh. Terus apa Ya, lagi ya? damai. Tertib damai. Ada tertib Oh, yang akan lalu dipaparkan itu pendidikan ala VOC, ala Belanda itu berdasarkan perintah, aturan, hukuman, baru tertib ya, ketertiban gitu ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara bilang tertibnya tertib damai. hmm, kalau dari saya sih tertib damai. Saya tuh malah jadi membayangkan situasi di negara-negara yang maju gitu ya. Kalau di negara maju kan sebenarnya mereka masyarakatnya tuh lebih taat pada aturan gitu, tertib gitu. Dan ketertiban itu memang jadi memunculkan kedamaian sih menurut saya. Jadi hidup kalau masyarakatnya tertib, kemungkinan besar damai. Tapi kalau misalnya masyarakatnya susah diatur, banyak melanggar peraturan hukum gitu kan jadi chaos gitu ya, jadi berantakan gitu, jadi susah diatur lah kayak di kita-kita ini. Itu yang terbayang oleh saya tadi waktu dengar kata-kata tertib damai itu seperti itu. Jadi kalau masyarakatnya tertib pada peraturan, hukum yang berlaku, kehidupan di suatu tempat itu akan cenderung damai dan tenang gitu. Itu mungkin. Iya, iya, menarik sekali. Jadi di sini juga Hida bilang kan ya, cerdik diharapkan siswa jadi problem solver ya. Artinya mereka harus memahami masalah dong. Jadi mereka tahu ada masalahnya apa nih gitu ya di lingkungan Iya. kita, bangsa kita, masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh bangsa kita tuh apa gitu. Jangan misalnya ya oke kamu ranking 1, kamu nilaimu bagus, tapi kamu tidak tahu posisi apa namanya posisi negara dan segala permasalahannya itu gitu. Jadi eh, aku pikir ada hal di situ juga ya. Setiap insan harus menghayati makna untuk berperilaku tertib. Sehingga timbul perasaan damai, salam dan bahagia. Jadi ternyata ini ya, apa namanya? Setiap insan harus menghayati makna untuk berperilaku tertib. Jadi damai itu adalah muncul kesadaran dari diri sendiri. Artinya, ya balik lagi, ternyata damai itu asalnya dari kemerdekaan ya. Batin yang apa namanya? Lahir yang tidak terperintah dan batin yang bisa memerintah dirinya sendiri. Itu kan yang dibahas oleh Ki Hajar Dewantara ini. Ini kemerdekaan pendidikan tuh seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi halaman 19 itu kayaknya tentang hari libur ya. Kita bisa ya hari libur diberikan untuk memberi istirahat kepada anak-anak dan seterusnya gitu. Mungkin kita akan skip aja karena itu kurang lebih sama lah ya. Kita akan ke bagian langsung aja ya teman-teman melanjutkan ke halaman 20.
Dasar-dasar pendidikan. Bagian ini kayaknya cukup penting ya. Arti dan maksud pendidikan. Nah, ini yang di awal banget sempat kita pertanyakan kenapa Ki Hajar membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Perkataan pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan dari kedua perkataan itu dapat mengerukan pengertian yang asli. Sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta memberi kecakapan atau skill ya kepada anak-anak. Yang keduanya dapat berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sekarang pendidikan. Pendidikan pada umumnya. Karena dalam arti khususnya banyak dan berjenis-jenis maksud pendidikan itu. Boleh dibilang tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan mempunyai maksud sendiri-sendiri. Tidak hanya maksud atau tujuannya berbeda-beda, caranya mendidik juga tidak sama. Nah, walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara, bentuk, syarat-syarat, dan alat-alat di dalam pendidikan itu, akan tetapi nyatalah bahwa pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang berjenis-jenis itu ada pula dasar-dasar atau garis-garis yang sama. Pendidikan yaitu turunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tuh ya. Kemudian, punten ieu burem. Pertama kali haruslah kita, jadi pendidikan hanyalah tuntunan dalam hidup. Pendidikan itu hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kalau mendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Maka apa yang dikatakan kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu? Tiada lain ialah segala kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak itu yang ada karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya bisa menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya hidup dan tumbuhnya itu. Akan lebih teranglah uraian kita kalau kita ambil contoh dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang dalam hakikatnya sama seperti sebagaimana seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Dia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia bisa memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi rabuk dan air, memusnahkan ulat dan jamur yang mengganggu. Tapi meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, mengganti kodrat irodatnya padi itu, dia tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung atau harus berbuah dalam 3 bulan. Sekarang ini bisa ya. Genetically modified. Ia tidak dapat memeliharanya sebagai caranya memelihara kedelai dan sebagainya. Mustahil. Pak Tani harus takluk pada kodratnya padi. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaannya, bahkan ia akan bisa juga menghasilkan tanamannya itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tapi mengganti kodratnya padi itu mustahil. Demikian juga pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi besarlah faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak. Di sini kayaknya teman-teman yang udah baca Ourselves bakal banyak bisa merelasikan sih ya. Di berikutnya ini. 3. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam tubuhnya anak-anak, tapi perlu berhubung dengan kodrat dan
keadaannya masing-masing anak. Jikalau anak yang tidak baik dasarnya, tentulah kita mengerti sendiri bahwa ia harus mendapat tuntunan agar bertambah baiklah budi pekertinya. Anak yang tak baik dasar jiwanya dan tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu dia akan mudah menjadi orang jahat. Walaupun anak sudah baik dasarnya, tuntunan juga masih perlu. Tidak saja dengan tuntunan itu, dia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu, dia juga bisa terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak kurang anak-anak yang baik dasarnya, tapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk, mereka jadi orang jahat. Pengaruh-pengaruh yang kita maksudkan itu ialah yang timbul dari beberapa macam keadaan anak-anak. Anak yang satu bisa jadi hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, hingga berjenis-jenis kesukaran yang menghalangi kecerdasan budi anak. Bisa jadi dalam keluarga itu tidak ada kemiskinan keduniawian, tetapi dia amat kurang budi luhur atau kesucian. Tentulah anak-anak ini akan terkena pengaruh yang jahat juga. Nah, ini ya konvergensi ya Galis ya yang dibilang itu ya. Tentang hubungan antara dasar dan keadaan itu, menurut ilmu pendidikan ditetapkan adanya konvergensi yang berarti bahwa kedua-duanya saling mempengaruhi, hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntunan di dalam tumbuhnya manusia, sama dah keadaannya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan di dalam tumbuhnya tanaman. Misalnya sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak airnya, dapat sinar matahari, maka pemeliharaan dari Pak Tani akan menambah dia menjadi semakin baik. Tapi kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak ada sinar matahari, kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dia dasarnya baik, bibit unggul gitu ya, misalnya bibitnya bibit unggul, tetap aja dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik karena pengaruh keadaan. Itu ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman pasti mengerti analogi yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri, sebelum ada pengaruh dari luar. Jadi yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia ini. Ada 3 aliran yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama, yaitu aliran lama yang sekarang sudah hampir tidak diakui kebenarannya. Menurut aliran ini, anak yang lahir itu seperti kertas yang belum ditulis. Tabula rasa ya, teori tabula rasa. Tabula rasa. Jadi ini hampir-hampir tidak bisa tidak pernah digunakan lagi. Charlotte Mason juga sangat tidak setuju ya dengan teori ini, mungkin sudah usang menurut dia. Aliran yang kedua yaitu aliran negatif yang berpendapat anak itu lahir seperti kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Tidak mungkin pendidikan dari siapapun bisa mengubah wataknya anak. Pendidikan hanya bisa mengawasi dan mengamat-ngamati. Jangan sampai ada pengaruh yang jahat mendekati anak. Jadi pendidikan menurut aliran negatif dianggap dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar. Akan tetapi mewujudkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tidak akan bisa. Nah, yang ketiga ialah aliran yang terkenal dengan konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu, ya William Stern ya, tapi tidak disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, William Stern ya. Anak yang dilahirkan itu boleh diumpamakan seperti kertas yang sudah ditulisi penuh. Tapi semua tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik agar nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal bahkan semakin suram. Ya, Hajar lebih seperti ini ya. Kalau Charlotte Mason kayaknya dia kalau nggak salah lebih kayak apa ya, obor ya. Jiwa anak itu seperti obor yang sudah ada minyaknya jadi tinggal memantik gitu kayak gitu.
Kalau nggak salah kayak gitu ya. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Silakan, bagian ini sangat menarik ya. Banyak sekali yang bisa kita highlight. Ada yang mau berkomentar? Monggo. Habit training, iya. Jadi dasar keadaan anak gitu ya. Kemudian itu apa ya, keadaan tadi ya, kayak keadaannya bisa berpengaruh juga. Silakan teman-teman. Kakak Asri boleh lagi bisa open mic kah? Hai, hai. Ya, silakan Kak. Aku nggak tahu kenapa aku yang ditunjuk nih. Kenapa? Aku nggak, emang aku ini, nggak kenapa ditunjuk. Aku nggak resen kan ya? Apa? Nggak, Apa? aku sih, nggak, ini suaraku, sinyalku kurang bagus kayaknya ya. Enggak, lancar-lancar aja. Sorry, ini di dalam kamar soalnya. Bagus-bagus aja sih Kak. Tapi ya udah, kalau mau boleh silakan kalau mau coba. Ntar dulu deh, ntar dulu. Ini aku Oke, keluar oke. dulu. Yang lain dulu aja. Baik. Aku Yang cari. lain silakan. Aku. Iya, monggo Niki ya. Arum. Oh, Karung. Ya, silakan Karung. Iya, aku lihat ini pas bagian ini sih aku related yang sama child is born person itu ya, with all the possibilities to be good or bad itu. Terus abis itu kan kalau kita ngomongin habit training tuh, apa tujuan pendidikan itu kan yang di Charlotte Mason bilang dia untuk supaya potensi-potensi yang bagusnya itu, yang bergerak ke arah positifnya itu semakin dibangun gitu, dan yang bergerak ke arah negatifnya itu semakin ditekan untuk tidak tumbuh. Dan itu kan caranya itu kalau di Charlotte Mason tuh waktu masa kecilnya dengan habit training ya. Udah iya makin besar kan pasti makin ada proses pendidikan untuk membangun budi pekerti itu juga. Jadi maksudnya ya ini mirip lah ya prinsip kedua orang ini gitu. Sama kalau maksudnya Miss Mason kan bilang iya itu ada dengan potensi yang baik dan buruk. Kalau Ki Hajar Dewantara bilangnya itu udah ya apa, child is a born person gitu kan. Kalau misalnya pengertian person itu ya dia apa, manusia as a whole gitu ya, secara keseluruhan dia tuh udah komplit, udah lengkap gitu. Dan itu kalau aku lihat itu yang teori konvergensi tadi yang dia udah tertulis gitu. Cuman itu suram, maksudnya itu potensinya itu kalau di Charlotte Mason bilang kita tidak tahu untuk siapa potensi-potensi ini nantinya dia akan baktikan gitu kan ya kalau di volume 1. Terus tujuan pendidikan kalau Ki Hajar Dewantara kan untuk mempertebal tulisan-tulisan untuk yang positifnya, udah gitu yang negatifnya dibiarkan gitu kan biar nggak bertumbuh. Itu dia mirip yang dengan pendidikan itu tujuannya Miss Mason supaya with all the possibilities to be good or bad-nya itu ya supaya si yang good-nya itu ditarik, terus dia tahu yang good-nya itu dipakai untuk serve siapa, untuk melayani siapa, untuk melayani apa. Terus yang negatifnya kalau Ki Hajar Dewantara bilang ya itu dibiarkan supaya tetap suram. Miss Mason kan bilang ya yang negatifnya ditekan supaya itu nggak bertumbuh. Jadi aku lihat sih berarti gitu ya. Kalau lihat dari Ki Hajar Dewantara ini mirip Miss Mason itu yang mirip teori konvergensi ini juga sebenarnya gitu ya kalau aku lihat. Ya, makhluk kebiasaan, habit training. Habit training itu berarti pendidikan itu sendiri ya. Maksudnya, iya kan? Kayaknya Charlotte Mason banyak banget tuh habit-habit yang kalau dia habit habit of perfect execution, habit of obedience, habit of attention, semuanya kan itu tujuannya itu ya menebalkan tulisan yang baik, ya kan? Dan ini ya, tulisan yang buruk itu semakin suram gitu. Tujuannya itu ya, habit training. Oke, ada lagi teman-teman yang mau merelasikan ataupun meng-highlight?
atau mengkritik? Silakan. Kalau nggak ada, oke, silakan Galis. Kalau Ada aku yang mau nanya sih Kak Ulfa, silakan. Ken ya. Enggak, ini lebih ke aku kan maaf ya, aku baru ikutan diskusi-diskusinya Cam ya. Termasuk di sini kadang realitanya kan kita menemukan ada orang-orang tertentu yang ketika di masa dewasanya itu seringkali bicara ya aku emang watak bawaanku kayak gini gitu. Padahal dia tahu itu sebuah hal yang negatif. Ini aku minta sharing aja sih karena lagi ngobrolin ini ya. Mungkin ada apa namanya? Sebetulnya ketika kita mendapati seseorang yang seperti itu apa ada saya juga nggak tahu ya apa ada proses yang bisa menyampaikan gitu kan kalau apakah kita mengiyakan atau kita angguk-angguk aja atau seperti apa ya maksudnya mungkin kan ada ketemu gitu ya dalam fenomena keseharian yang seperti itu dan itu kan berdampak juga ya kalau anak-anak mendengar gitu kan satu sisi ada orang yang punya prinsip seperti itu saya kan emang bawaannya kayak gini gitu negatif ini mah minta jawaban mohon maaf ya. Itu mungkin pertama-tama kita tanya dulu dasar teori pemikiran Anda apa? Apa dasar Anda berkata seperti itu? Berdasarkan teorinya siapa gitu? Mungkin dari situ Enggak biar pakai bisa teori lebih. kalau itu sih perasaan Nah perasaan itu, kalau dia nggak tahu gitu kan asal ngomong doang berarti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kali ya. Coba Galis silakan. Galis ada yang mau ditambahkan untuk Mbak Ulfa dan juga ada yang mau diralat, monggo. Oke. Ini sedang menahan napas ya dan emosi. Sebenarnya untuk watak pas banget nih momennya ya karena ternyata Ki Hajar juga dalam buku ini mungkin kalau ada yang pegang bukunya bisa lihat di halaman 407. Di situ Ki Hajar juga bahas soal watak gitu. Jadi soal watak ini Ki Hajar bilang di halaman 407. Ini maaf melompat ya. Katanya Ki Hajar, kata beliau, watak atau karakter itulah paduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Jadi si orang ini baru disebut punya disebut watak gitu kalau misalnya si dasar atau tabiat-tabiatnya itu berjalan selama kurun waktu tertentu berkepanjangan gitu. Jadi kalau cuma muncul sebentar-sebentar itu nggak bisa disebut watak. Misalnya ya di halaman 408 itu Ki Hajar itu ngasih contoh waktu itu. Aduh aku jadi berasa ujian lagi. Waktu itu kita di fellowship itu membedakan apa sih bedanya watak atau karakter gitu-gitu. Apa yang dimaksud karakter? Karakter itu bedanya sama watak. Karakter itu dasar dirinya seseorang yang sudah terkena pengaruh ajar gitu. Tapi kalau watak adalah karakter yang berlangsung sekian lama gitu. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya apa tadi dibilang misalnya mungkin contohnya wataknya gimana Mbak? Aku tuh kurang paham. Misalnya kita suka pakai istilah oh dia mah wataknya keras gitu ya. nah iya semacam itu Kan sering gitu. Jadi mungkin dia sering memunculkan sikap yang eh, melawan atau keras kepala terhadap suatu hal itu dalam jangka waktu yang lama. Berarti kan Mm-mm. ini baru bisa jadi karakter kalau si watak itu kan kita nganggapnya negatif dong. Tapi sebenarnya kan kayak kayak gimana sih kita mau bilang orang keras kepala itu kan sebenarnya nggak bisa bilang itu negatif atau positif. Karena terkadang ada keras kepala yang kita butuhkan untuk hal yang baik kan. Jadi aku tuh kadang suka bingung nih kalau psikologi gimana yang membedakan apakah sebuah sifat dasar itu bisa dipandang negatif atau positif gitu. Kayak watak keras, bisa jadi itu negatif, bisa jadi positif gitu, tergantung kita memaknainya. Aduh maaf kalau jadi tambah bingung ya, tapi aku nggak sabar sih nanti kalau kita masuk ke halaman 407 itu bakal ada bahasan soal watak yang lebih lengkap gitu. Dan pendidikan karakter. Aku jadi pernah bilang di pertemuan CM ya waktu ikut diskusi volume yang hari Jumat sama Sabtu. Aku jadi terbantu memahami bab soal watak dan karakter ini gara-gara bahasan di CM.
Aku lupa waktu itu yang mana ya, Ken, inget gak? Yang aku nanya-nanya soal karakter, kayaknya pernah deh ya. Aduh, aku lupa. Iya, aku juga lupa. Ada loh Aku pokoknya. pernah pernah memahami Ki Hajar tuh dari Kayaknya lagi sini. ngomongin habit ya sih? Iya kayaknya. Gitu. Terus mungkin dalam kesempatan ini aku jadi ingin meralat ucapan aku di pertemuan satu. Mungkin waktu itu aku berpikirnya terlalu singkat karena sedang di perjalanan ya Ken ya. Jadi aku minta maaf. Mungkin waktu itu aku terlalu ceroboh mengeluarkan statement kalau pendidikan itu lebih luas dari pengajaran. Mungkin saat itu yang dimaksud Ki Hajar tuh bukan seperti itu. Yang di bab satu itu kayak pengen bilang kalau eh, lebih ke pengajaran nasional itu buat apa sih gitu. Tapi aku malah statementnya pendidikan itu lebih luas daripada pengajaran. Padahal mungkin yang dimaksud saat itu adalah Ki Hajar meminta pengajaran berdasarkan kenasionalan. Nah, makanya setelah baca bab barusan tuh halaman 20, aku malah jadi ingin meralat gitu. Di sini tuh bukan soal mana yang lebih luas dan mana yang lebih sempit, tapi sepertinya dari penjelasan tadi di teksnya adalah Ki Hajar mau bilang kalau pengajaran itu bagian dari pendidikan. Itu kan ya. Jadi bukan berarti pendidikan itu lebih luas, tapi pengajaran bagian dari pendidikan. Nanti ini kalau mau dimunculin nih tadi teksnya ada istilah pengajaran itu tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan. Dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan. Berarti di sini mengandung makna tindakan ya. Jadi kayaknya lebih enak aku memahaminya pengajaran itu bagian dari pendidikan dan pengajaran itu tindakan dari mendidik gitu. Tindakan mendidik supaya apa? Jadi tindakan mendidiknya lewat memberi ilmu pengetahuan, juga memberi kecakapan kepada anak-anak supaya manfaatnya itu lahir batin. Kalau di sebelumnya kan aku kesannya kayak bilang pengajaran itu cuma menyentuh lahiriah aja, batinnya enggak. Nah, itu aku ralat. Pengajaran itu bagian dari pendidikan, tindakan mendidik lahir dan batin. Itu aku ralat di sini. Dan kalau misalnya kita lihat dari makna Ki Hajar ya, ini sebenarnya katanya dalam banget loh. Dia bilang maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Gila kan? Menuntun kekuatan kodrat. Aku pikir mungkin kalau sekarang ada ungkapan-ungkapan yang bilang takut posisi guru tuh tergusur oleh robot lah ya, oleh Google, oleh AI gitu. Oh, anak-anak Ken pernah cerita apa Ken yang katanya kata murid apa anak-anak itu kalau profesi yang bisa digantikan dengan teknologi apa Ken? Iya, waktu itu anak SMA yang aku ini dia bilang, Hmm. menurut kalian profesi apa sih yang bakal tergantikan oleh dengan adanya AI dan kemajuan teknologi? Kata mereka ya guru, katanya gitu. Wah, Nah, Bu, iya nah kenapa kita apakah nggak perlu lagi guru karena semuanya kita udah bisa dapat dari teknologi gitu. Gimana Hmm. kali? Oke, jadi kalau misalnya kita kembali ke definisi yang barusan Ken bilang kalau guru itu hanya menjadi orang yang menyampaikan pengetahuan aja gitu, kita kalah, bisa kalah besok sama robot, sama Google, sama sumber yang gak terbatas. Tapi kalau kita memaknai maksud pendidikannya Ki Hajar, menuntun segala kekuatan kodrat anak, siapa yang bisa menuntun? Bisakah robot menuntun kita? Nggak bisa. Eh, kalau sekarang nggak tahu nanti. Cuma menurutku ada keterampilan menuntun itu yang kalau di caranya Ki Hajar mungkin ada aspek roso gitu nggak sih Ken? Apa? Yang Rosso. roso Rosso. untuk menuntun Rosso. anak tuh kita punya Rosso. feeling gitu kan, punya empati, punya gerak jiwa gitu. Nanti kalau Ki Hajar sih bilang cipta rasa karsa. Aku rasa itu nggak akan ada di AI. Menurutku itu hal yang akan sangat sulit ada di teknologi robotik atau apapun gitu. Terus mau nggak kejauhan ya. Di sini dia bilang kenapa sih harus dikasih maksudnya pendidikan supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Gila nggak tuh? Dia udah Ki Hajar menyampaikan soal kebahagiaan. Aspek itu yang kadang kita lupakan gitu dalam pendidikan. Bahkan aku dulu sebagai calon guru tuh sering merasa apakah dalam pembelajaran aku di kelas, aku ngajar, itu ada kebahagiaan itu bisa didapatkan nggak di dalam ruang kita ketika
kita berinteraksi sama murid, ketika membangun pengetahuan dalam kelas, apakah aspek kebahagiaan dan keselamatan ini tercapai gitu. Karena dari pengalaman hidup aku yang sekolah di sekolah, misalnya sekolah formal negeri gitu, yang aku dapatkan aku jauh dari kebahagiaan. Karena lingkungan yang berkompetisi, kita didera dengan perintah paksaan hukuman gitu kan, itu tidak menimbulkan kebahagiaan. Terus apa lagi ya? Soal paman tani, minggu lalu ada ya Ken, istilah paman tani. Tadi sebenarnya waktu baca bagiannya aku langsung kebayang terubus gitu. Bahasanya lebih ke tanam, menanam segala macam. Tapi aku yakin teman-teman yang udah mendalami CM pasti paham banget soal ini. Nanti boleh sharing ya soal memelihara tanaman. Jadi memberi tuntunan kita melihara anak itu seperti mendidik anak seperti memelihara tanaman kayak di sini dia membahas soal kodrati banget kan, memperhatikan kodratnya anak. Itu kadang kita lupakan, kadang oleh terdesak ego mungkin ya kan. Karena kadang kan kayak misalnya aku guru anak usia dini, misalnya aku tahu teori A, B, C, D soal pendidikan anak usia dini. Tapi yang aku lihat saat ini adalah anak-anak usia dini seperti dicerabut dari kodratnya. Misalnya mereka diberikan pembelajaran yang tidak sesuai sama tahapan perkembangannya, lalu anak itu jadi stres. Itu juga bisa jadi diskusi kita gitu. Kenapa kita perlu memperhatikan kodratnya anak. Terus soal konvergensi teori, itu aku seneng banget tadi. Akhirnya aku ngerti penjelasan soal habit training ini, aku diingatkan kembali gitu. Terima kasih banyak. Jadi teringat kembali bahwa soal potensi baik dan buruk. Aku rasa sih Ki Hajar lebih berat pada teori yang konvergensi ini. Dia sampai mungkin pakai istilahnya kita agak asing ya. Dia bilang apa tadi? Pendidikan di halaman 23, pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi yang baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Jadi mungkin maksudnya gini, kita tuh kebayang nggak soal dasar-dasar jiwa manusia? Mungkin sini ada yang belajar filsafat gitu. Mungkin kita terlahir dengan potensi baik dan buruk. Nah, mungkin potensi buruknya itu diblurkan, lalu potensi yang baiknya dimunculkan. Mungkin gitu kali ya. Jadi kita lebih bisa mengelola diri gitu, supaya yang baik-baiknya inilah yang lebih banyak terpelihara. Gitu. Tapi ini di sini ada calon guru nggak sih yang pernah sekolah keguruan? Karena aku ngalamin loh dulu di pelajaran teori-teori pendidikan, justru aku lebih banyak dihadapkan sama teorinya yang tabula rasa sama aliran negatif ini. Gitu. Itu yang menurut aku sedikit mengerikan. Karena itu sekolah. Dijejalkan ya. Iya, Jadi padahal itu sekolah calon guru. Gitu. Itu yang aku oh, khawatirkan. itu malah sekolah calon guru ya. Iya. Maksud aku ya sejenis Hmm. boleh sebut merek nggak sih, misalnya IKIP gitu. Kita calon guru dihadapkan bahwa ya anak itu kertas kosong, bisa kita isi sesuka hati kita. Padahal kan tidak seperti itu kalau kita menganggap ada potensi baik dan potensi buruk tadi. Makanya ketika Tapi baca gimana ya? Hajar Ini Ki bagian Hajar ini, aja bilang teori itu udah usang ya. di tahun 30-90 tahun yang lalu. Gimana sih Aimane gitu kan? Ya Allah. Oh my God, Masih nggak berubah ya? Nggak berubah sampai 2011 ya kan, saya lulusnya 2011. Maksudnya saya nggak tahu nih di zaman Merdeka Belajar apakah masih seperti itu, kurikulum sekarang gimana, saya nggak tahu. Mungkin nanti ada yang mau nge-share boleh. Saya jadul Iya. soalnya, punten. Ini seru banget nih kolom chatnya. Kertas kosong maksudnya mungkin terkait pengajaran. Ih seru banget. Istilah titik-titik di bawah ini gitu. Ya, silakan Karung. Iya, aku itu yang tadi menanggapi aja sebenarnya udah ada di chatnya Ken ya. Udah ada di chatnya Ken yang apa sih bagaimana apa orang itu apa tadi berkemauan kuat gitu ya. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau itu sih aku teringat yang itu sama sih di chatnya Ken. Itu tuh dibahas di The Way of the Will ya Ken ya kalau di volume 1 ya. Iya benar. Kolom Science and the Feel. Iya. Tulis yang bilang tentang karakter tuh di sini dan watak. Jadi dia bilang ada kalau di bahasa Indonesia kayaknya gini, ada orang yang berkeinginan keras, ada orang yang berkehendak keras.
Kalau orang yang berkehendak keras itu dia tahu apa yang baik yang harus dilakukan dan dia bertekad untuk melakukan apa yang baik itu gitu ya, itu berkehendak keras. Tapi kalau berkeinginan keras gitu ya yang kalau Miss Mason itu menuliskannya apa strong will sama willless ya. Willless itu justru nggak punya kehendak. Jadi kalau yang dia cuman mengikuti apa maunya sendiri gitu, pokoknya dia pengen apa yang dia mau sekalipun itu buruk, justru dibilangnya itu anak tidak punya kehendak. Karena dia tidak punya kemauan untuk mengatur diri dia sendiri untuk melawan keinginannya dia demi melakukan apa yang baik. Nah, melakukan apa yang baik itulah yang dibilang punya will, punya kehendak. Jadi aku hendak melakukan itu, bukan aku ingin melakukan ini gitu. Jadi beda kekuatan pikiran untuk tujuan yang baik sama kekuatan pikiran yang untuk kesenangan diri sendiri itu sesuatu yang berbeda. Yang untuk keinginan diri sendiri justru dia itu sebenarnya nggak punya kehendak, bukan berkehendak kuat, tapi justru dia nggak punya kehendak, dia nggak mampu mengelola dirinya sendiri. Gitu sih kalau yang aku pahami dari Miss Mason ya. Iya, baik, terima kasih Kak Arum. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi waktu itu Galis, aku jadi ingat juga Galis waktu ngomongin kenapa Ki Hajar bisa keluar dari Galis itu waktu kita ngomongin tentang the will and the conscience di Charlotte Mason volume 1 itu tentang kehendak dan conscience itu berarti nurani ya, hati nurani. Nah, itu juga ya jadi apa namanya sebagai manusia itu seperti ini. Tapi balik lagi ya, tadi sempat ada hal yang cukup menggelitik gitu ya buat aku tentang ya itu tadi peranan guru tuh sekarang seperti apa gitu kan, apalagi di tengah teknologi dan kemudian apa namanya generasi apa mereka tuh berarti alpha ya, generasi alpha ini mereka bilang kayaknya di masa depan guru itu sudah tidak diperlukan lagi deh karena kita bisa dapat apa yang kita pengen tahu gitu dengan internet aja gitu. Nah, artinya itu berarti kan apa namanya seolah-olah mendiskreditkan peranan itu ya, menuntun itu tadi ya Galis ya. Jadi apalagi kan ya mungkin kalau kita kaitkan dengan isu sekarang kan ada marketplace guru gitu kan ya, ada marketplace guru, kemudian apa sih namanya ya misalnya ya itulah komodifikasi ya, komodifikasi pendidikan ya yang di showcase dengan sebegitu kerennya gitu seolah-olah memang ya mungkin apa ya, aku nggak tahu deh kalau di bimbel online itu gimana ya hubungan ataupun adab ataupun itu ya antara peserta siswa gitu dengan pengajar. Maksudnya apakah terjalin hubungan apa ya rasa hormat gitu loh ya, rasa apa ya patuh gitu loh. Ya ini baru keinget aja sih sama aku bahwa ya kayaknya banyak aja gitu loh nilai-nilai yang terkikis gitu loh. Gimana teman-teman? Ya, apa jadi gimana ya? Ya jadi hal itu ya yang menjadi perhatian kita gitu. Oh ternyata cukup apa dengan sekolahkan dia di sekolah paling mahal ya kayak gitu. Jadi banyak juga lah gitu kita tahu di orang-orang tua gitu yang di sini sekolah yang paling bagus di mana sih? Gitu. Dalam artian teh yang paling mahal gitu gue bayar dah anak gue sekolah di situ misalnya kayak gitu. Terus ya itu tadi dengan bimbel-bimbel baik yang online maupun yang tidak. Tapi yang online sih terutama ya karena nggak ada interaksi, nggak ada kedekatan gitu ya, nggak membangun hubungan bahwa guru itu adalah seseorang yang harus dihormati, harus dipatuhi gitu loh. Cium tangan itu kan nggak ada ya gitu. Makanya kemudian ya jadi
pertanyaan aku juga sih, kenapa kemudian generasi alfa ini bisa bilang seperti itu, bahwa profesi guru ke depannya nggak diperlukan lagi. Silakan teman-teman, apabila ada yang aku pikir sayang ya kalau kita melewatkan diskusi tentang hal ini. Ada yang mau berkomentar? Monggo. Aku Kak Ken. Jadi kalau misalnya aku Ya, dulu silakan pernah Ulfa. mau sekolahin anak ke Kutap gitu ya, tapi nggak lulus. Cuma sebelum ikut itu tuh banyak sekali aturan-aturan sekolah yang ternyata aku baru tahu sih, maksudnya sebegitunya gitu ya lembaga itu menjadikan posisi guru itu menurut aku ya sangat tinggi gitu, sangat jauh dibandingkan apa yang pernah kita bayangkan. Kayak kan kalau di di obrolan teman-teman gitu kan suka denger ya, oh ya ya kayak tadi yang disampaikan sama Kakek ya, ya udah pilih sekolah yang terbaik kan kita udah bayar gitu, kayak menyerahkan pendidikan ke dan merasa posisinya lebih tinggi daripada guru gitu loh. Nah kalau di situ itu memang ketika kita masuk aja harus mengikuti aturan yang orang tua harus datang keduanya hanya untuk ambil formulir gitu kan, kemudian harus hadir pada pertemuan-pertemuan yang hanya penjelasan gitu, itu harus hadir dan harus hadir keduanya gitu. Jadi kemudian dijelaskan di situ juga kalau sistem mereka itu bahkan nggak boleh orang tua tuh komplainnya ke guru gitu. Jadi komplain itu semua harus masuk ke manajemen sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah gitu. Jadi guru itu tidak boleh direpotkan sama hal-hal yang terkait komplain, termasuk apalagi hanya sekedar minta tolong nyimpenin tempat minum anak yang ketinggalan gitu loh. Kan kadang ada ya di beberapa tempat. Jadi posisi guru pertama kalau aku lihat, oh ternyata setinggi itu ya gitu kan di situ gitu. Maka sejak saat itu aku berusaha, maksudnya ketika menitipkan anak gitu kan untuk minta diajarkan seseorang ya, ya berusaha gitu meletakkan guru itu sebagai posisi yang cukup tinggi gitu. Jadi si anak juga merasakan ya, maksudnya kalau orang tua tuh memposisikan gurunya sebagai seseorang yang harus dihormati, harus di apa namanya ya tadi ya dijadikan sebagai panutan, berarti kan dia melihat itu dalam gerak-gerik orang tuanya juga gitu, sehingga harapannya dia bisa mengikuti hal tersebut. Tapi kalau misalnya itu kan hanya terjadi kalau ada interaksi tadi ya. Kalau misalnya yang online sih aku sampai saat ini juga sulit gitu ya untuk meminta dia untuk menghormati sebagaimana ketemu offline gitu. Karena kan nggak pernah bertemu muka. Muka aja kadang bisa jadi ketemu tapi kita sama-sama nggak sadar gitu kalau oh, ini adalah guru itu gitu mungkin. Karena ketemunya hanya lewat Zoom dan lain-lain gitu. Tapi ya sampai saat ini emang kebetulan ikut kelas Zoom-nya juga yang jauh-jauh jadi nggak kemungkinan ketemunya sedikit gitu. Jadi ya seperti itu sih. Saya juga kurang paham, ini mah sharing aja yang pernah saya tahu. Punten. Baik, terima kasih Ulfa sharingnya. Ada lagi teman-teman? Monggo Kak Arum. Banyak omong, sorry, tapi tertarik kan tadi. Naon atuh? Tadi kan ya sebenarnya sama dengan teman-teman ya. Kayak kenapa generasi-generasi yang muda ini gitu ya, sampai menganggap guru itu bisa digantikan perannya. Itu pengaruh orang tua juga nggak sih gitu? Apakah maksudnya bagaimana kita berkomentar tentang sesuatu di hadapan anak gitu ya? Ya mungkin berarti bagaimana orang tua anak-anak yang udah lebih besar juga berkomentar di hadapan anak gitu. Dan bilang, "Oh, kayak gitu mah cari di Google juga bisa," gitu ya. Apa tanya di AI juga bisa. Kayaknya celetukan-celetukan orang tua itu akan mempengaruhi bagaimana anak berpikir gitu pastinya ya, melihat bagaimana anak-anak ini menilai dunia gitu. Aku lebih ini refleksi ke diri sendiri gitu ya, untuk hati-hati menyampaikan pendapat di hadapan anak-anak, eee, karena aku melihat sebuah kenyataan juga gitu. Gracia kan ikut salah satu sekolah online juga ya, untuk beberapa bidang studi gitu ya, yang fokus untuk memang diperlukan untuk kalau dia jenjang yang lebih tinggi gitu.
nggak semua bidang studi diajarin di situ. Terus ada seorang anak yang murid baru barengan sama Gracia nih, masuk di kelas 3. Ditanyalah sama gurunya, sama Gracia, terus apa anak yang lain gitu ya. Kenapa kamu masuk di kelas 3 SMP gitu? Kok mau pindah di kelas 3 SMP? Padahal kan ini apa udah di ujung tahun gitu ya. Terus kalau si Gracia kan bilang aku sebenarnya daftar buat SMA, tapi SMA aku baru tahun depan. Tapi terus aku pengen coba, terus dibilang boleh masuk dari kelas 3 aja masuk gitu kan. Jadi si Gracia tuh dapat bonus setahun aja sebenarnya dia bisa masuk, padahal ngejarnya SMA-nya aja nanti. Nah, si ada satu anak ini pindahan. Terus dia bilang gini, karena kata ibuku sekolah yang sebelumnya dan guru-guru yang sebelumnya itu nggak bagus gitu. Jadi aku pindah ke sini. Kamu sekolah di mana sebelumnya? Terus dia menemukan nama sebuah institusi yang ternama gitu ya, yang mahal banget lah. Di situ aku tertegun sih. Maksudnya mungkin ibunya ngomongnya nggak ke anaknya, mungkin ibunya ngomongnya ke temennya, atau mungkin ngomong ke anaknya juga gitu. Buat aku seorang anak kelas 3 SMP bisa bilang bahwa sekolah dan gurunya nggak bagus, padahal aku dengar nama itu adalah sekolah yang dikejar-kejar banyak orang gitu ya, itu menghentak aku sih waktu itu. eh Cara berpikir seperti apa yang diteladankan orang tua ke anak-anak, sehingga seorang anak kelas 3 SMP bisa bilang gurunya nggak bagus gitu ya. Maksud aku sepinter-pinternya, seandainya aku anak pintar gitu ya, kayaknya aku tidak akan pernah bilang guruku nggak bagus gitu ya, karena secara ilmu pasti jauh lebih cetek dari gurunya. Sampai keluar pernyataan itu aku ngerasa ya itu kan dia bilang ibunya gitu. Jadi mungkinkah gitu sampai ada anak-anak generasi sekarang yang mengatakan ini bisa diganti sama AI, ini bisa diganti sama Google. Apakah ada orang-orang dewasa yang hanya memandang pendidikan anak-anak itu dari pengetahuannya aja kamu tahu dan udah lupa gitu ya bahwa bukan hanya itu sebenarnya yang didapat kalau ini konteksnya sekolah. Yang didapat dari sekolah. Jadi ya panjang tapi ya intinya aku berefleksi gitu harus hati-hati ngomong di depan anak dalam menilai orang lain, dalam menilai sebuah institusi karena seorang anak bisa jadi arogan di tengah ketidaktahuan apa-apa dia sebenarnya. Itu aja kan. Oke, makasih Kak Arum. Itu jadi renungan banget sih yang buat kita. Hmm, ya, ya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin teman-teman yang homeschool pasti punya perspektif ya. Menjadi guru sekaligus menjadi orang tua. Ada yang mau sharing? Silakan. Iya, tentang bagus enggaknya satu hal gitu ya. Sebenarnya kan harus ada dasarnya, dasar dia bilang kayak gitu teh apa gitu. Kayak misalnya em, apa namanya? Aku kan sering cerita ya tentang, oh iya silakan Kayu, monggo Kayu, silakan Terusin Kayu. aja dulu kan. Terusin aja. Diterusin aja tadi kamu ngomong apa kasih udah setengah. Oh iya, oh iya, jadi tentang sekolah sih, sebenarnya tentang sekolah ini, sekolah itu gitu. Bagus bagi satu orang yang bilang di sana bagus, di sana bagus. Nah, kemudian misalnya contohnya sekolah anakku ya, itu kan banyak yang bilang oh di sana bagus dan seterusnya. Padahal bagusnya itu ternyata sekarang banyak orang yang kayak jadi latah masukin anaknya ke sekolah itu. Padahal aku udah pernah cerita juga sama teman-teman sekolah anakku tuh beda. Dia nggak ada ranking, nggak ada kompetisi, bahkan dia nggak ada ekskul. Dia tidak mewajibkan hafalan. Kelas 1 sampai kelas 3 itu kayak kesannya tuh lama
banget nggak belajar anak-anak. Tulisannya gede-gede, terus ngitung masih pakai matematika, masih pakai lidi. Itu lama banget. Dan akhirnya orang tua seperti ini yang mungkin tidak memiliki visi ya dalam pendidikan dia, akhirnya melayangkan banyak sekali protes gitu ke sekolah sekolah anakku ya, yang menjadi orang tua dia sekolahin anaknya di situ. Kok anakku begini ya? Kok anakku belum bisa ini ya? Kok anaknya jadi bagus versi dia itu apa gitu ya kan. Jadi tidak punya visi itu sebenarnya berbahaya sekali karena jadi latah dan bisa jadi mengganggu apa ya satu sama lain gitu. Silakan Kak Ayu langsung aja. Ya kalau tadi aku dengar omongannya Arum itu juga jadi teringat yang banyak banget kejadian-kejadian yang kita lihat di medsos itu soal antara murid dan guru atau sekolah gitu. Banyak banget ya, memang anak-anak ini yang respeknya tuh memang sudah berkurang dari guru, berkurang ke guru maksudku. Dan memang nggak dipungkiri itu adalah hasil dari orang-orang tua yang orang tuanya adalah orang tua milenial, kita ya Gen Y ya, yang merasa kalau kita dulu diberlakukan sama orang-orang tua kita yang boomers itu seperti terlalu mengekang dan tidak boleh berpendapat gitu. Akhirnya kita berpikir anak-anak ini harus dibebaskan ketika mereka berpendapat. Tapi banyak dari kita lupa kalau mereka berpendapat itu harus dengan beradab, harus dengan sopan santun, sekesal apapun, sebisa mungkin. Kalau dengan orang yang lebih tua, mau itu lebih tuanya, bahkan lebih tua setahun atau 2 tahun pun, eee, nggak lebih tua juga sih sama siapapun, sebisa mungkin, eee, selain intonasi, nada suara, pemilihan bahasa, itu harus diperhatikan gitu, dan itu kita lupa. Kita sering lupa ngomong ke anak-anak. Eee, Ya termasuk anak-anakku di rumah, memang aku bebaskan mereka berpendapat, termasuk protes, yang terutama banyak protes itu adalah anakku yang nomor 2 yang perempuan ini. Jadi ketika dia bilang, "Kenapa sih begini? Kenapa sih nggak boleh kayak gitu?" "Kan ada begini, Bun, kan ada kayak gitu, Bun." "Loh, adek kan sudah melakukan ini." Aku bilang, "Iya benar, tapi bisa nggak tolong nada suaramu itu ketika ngomong atau protes itu, eee, tidak seperti itu, tidak yang, 'Ah, apa sih? Enggak ah,' kayak gitu." Terus aku bilang, "Nggak seperti itu nggak beradab deh." Nanti akhirnya memang ada satu titik egoku sebagai orang tua yang bilang, "Adek jangan sampai Bunda cabut, kebebasan berpendapatmu ya, kalau kamu belum bisa, eee, berbicara dengan cara sopan dan beradab gitu. Bahkan dengan masmu yang hanya tuanya itu hanya 1,5 tahun, itu kamu juga harus ngomong beradab. Pun mas-masmu juga akan, Bunda bilang untuk, sopan sama kamu sebagai adik yang paling kecil," aku bilang kayak gitu. Nah mulai dari situ sudah pelan-pelan dia ngomong. Terus kalau dia kayak kesel gitu atau protes kayak kemarin gitu, ada kelasnya, oh dia keselnya mungkin karena nggak dikasih kesempatan narasi di kelasnya, kemarin kelasnya Kiri saking banyaknya anak gitu. Untungnya si gurunya ini, si Kiris ini adalah guru paling sabar untuk ngadepin anak-anak yang suka protes. Terus dia kesel, dia di belakang layar itu ketika dimatiin mic dia bilang, "Ade kesel banget, kenapa sih Ade nggak boleh nggak dipanggil-panggil buat ngomong? Ih tante ini, kan udah angkat tangan dari tadi." Terus aku bilang, "Ya udah deh sampaikan aja sama tante-tante, Kayla nggak dipanggil." Nah begitu dia habis kesel sama dia mengungkapkan kekesalannya ke aku gitu, ketika dia buka mic dia bilang, "Tante, Kayla kok nggak dipanggil?" Itu antara nada nada kesel dengan nada sedih itu bercampur jadi satu. Tapi aku bilang, "Nadanya ya, intonasinya ya dijaga ya," aku bilang kayak gitu kan. Ya, eee, akhirnya dia mendapat perhatian walaupun, si Kiris menjelaskan kenapa anak-anak ini, Kayla dan beberapa orang tidak dapat kesempatan narasi itu. Aku bilang, "Gimana Dek, udah puas?" "Udah sih Bun." "Oh ya sudah," aku bilang kayak gitu. Nah, jadi anak-anak yang sekarang ini, apa namanya, apalagi mereka yang merasa jumawa di sekolah, itu
ketika dia buat salah, ditegur sama guru, dia ngerasa itu adalah satu kekerasan buat dia, lalu dia melapor ke orang tuanya. Orang tuanya merasa, kenapa anak saya diperlakukan seperti ini? Orang tuanya marahlah dengan si guru, sampai gurunya itu entah dilaporkan ke polisi, entah diviralkan atau segala macam. Dan itu berentet, dan itu seperti jadi efek domino karena peran medsos ini begitu besarnya gitu. Begitu besarnya akhirnya efek domino itu terasa sekali sampai ke pelosok. Anak-anak itu kayaknya, "Oh, oke, kalau saya nggak sependapat dengan guru, saya bisa protes atau saya bisa, apa namanya, saya bisa bilang ke orang tua saya, toh orang tua saya juga akan membela saya," gitu. Nah, tapi di lain sisi di komen-komen bawahnya bilang, eee, "Anak-anak ini sungguh beruntung hanya dimarahin seperti itu, beda dengan generasi 80, 90-an yang kalau kena marah guru itu udah nggak main-main lagi. Entah dia dijemur di matahari kek, disuruh lari lapangan kek, entah, balik di rumah dia ngadu sama orang tuanya, balik lagi dimarahin sama orang tuanya, dan segala macam. Yang mana anak-anak yang dihukum ini adalah orang tua yang sekarang. Yang mereka, eee, lupa mengajar ya itu, lupa memberitahu kalau ketika kamu, dikasih kebebasan untuk kritis atau apa namanya, untuk bersikap demokratis, ada batasan-batasan, ada ruang-ruang yang kamu tidak boleh terlalu melewatinya. Seperti itu sih. Thank you, Ken. Iya benar, children Banyak center. sekali perspektif. Jadi, Hah? apa, iya benar, children center itu jadi kayak, anak-anak sekarang ini yang, apa namanya, yang si Z dan Alpha ini merasa mereka adalah pusat dunia dengan pengetahuan mereka yang cepat sekali memahami teknologi gitu. Dan itu tapi justru kadang-kadang itu akan menjadikan mereka beberapa tahun kemudian itu seperti di film WALL-E, mereka kan jadi lemah sekali karena dimanjakan oleh teknologi. Iya. Dan orang tuanya juga menempatkan mereka seperti itu, seolah-olah mereka adalah pusat dari dunia. Padahal orang tuanya itu adalah kita yang di apa, dididik keras oleh boomers dan terbukti berhasil bertahan hidup gitu loh. Tapi ketika Iya, tapi gadget jadinya mungkin banyak juga yang cukuplah gue aja gitu, anak gue nggak usah kayak gitu loh. iya sih, tapi mereka Kayaknya sih. satu Jadi sisi emang membingungkan sih parent center ataupun children center, makanya kan kalau Charlotte Mason kan principal center ya. Iya, benar prinsip. Membingungkan soalnya kalau tarik-menarik antara children dengan parent. Iya. Oke, makasih Kak Ayu tadi Kak Ayu banyak kasih perspektif tentang apa ya, orang tua juga sebagai guru juga di rumah itu luar biasa sih pasti. Eh gimana Galis? Ada yang mau ditambahkan? Ya ini aku baru baca ini chat barusan ya Ken nanya ada yang bahas adab, ada yang kemarin tuh Ken yang aku sharing soal bahaya kenalaran. Nah itu bagian dari Itu pengajaran bab yang bahas intelektualisme. pengajaran adab. Jadi Ki Hajar sudah jauh-jauh hari 90 tahun yang lalu bilang kalau model pendidikan yang seperti dilakukan pendidikan barat saat itu Belanda atau VOC itu bisa merusak karakter anak gitu. Jadi adab dan budi pekertinya itu akan tergusur oleh intelektualisme gitu. Makanya Ki Hajar di sini beliau mengajukan soal model pendidikan yang menuntun anak. Kadang juga ada yang aku mesti berpikir lagi yang maksudnya menuntun ini itu bagaimana sih? Karena kan ada yang menggunakan seperti peribahasa menuntun kuda untuk minum. Ya kan ya, ada model pepatah kayak gitu. Jadi kita ketika membawa kuda untuk minum, kita cuma bisa tuntun dia untuk minum. Tapi kudanya mau minum atau enggak, tergantung kudanya kan. Dan yang mempengaruhi kuda untuk minum atau enggak, kita melihat kodratnya si kuda kan. Kalau dilihat dari kodrat bawaan dasarnya, ya sebagai kuda yang bekerja keras, tentu setelah mengalami perjalanan jauh dia akan haus gitu. Itu kodrat fisik dan kodrat keadaan. Nah, aku tadi kembali keinget ke ini yang cerita Ken bilang ya soal di sekolahnya Ali ya. Aku tuh malah sebelum tahu ini aku malah kepo dan seneng gitu ngelihat
Ken waktu itu bikin story kegiatan Ali di sekolah itu sangat menarik menurut aku karena mungkin saja di sekolah itu justru menerapkan prinsip yang memperhatikan kodratnya anak-anak gitu. Kayak gini, aku menganggap desakan-desakan misalnya anak usia dini atau anak SD 1 sampai kelas 3 untuk maju gitu, untuk ayolah kamu jangan cuma belajar numerasi literasi yang sereceh itu. Atau mungkin sekarang kita dipaparkan sama FOMO-FOMO yang muncul di media sosial kan. Anak TK misalnya ngapal rumus kimia, ngapal bentuk-bentuk apa sih? Kan ada tuh anak yang umur balita dia udah hafal loh bentuk-bentuk. Aduh, aku bukan anak sains sih. Bentuk-bentuk apa namanya? Zat kimia yang susah-susah itu lah yang dihafalin yang bentuk ada molekul-molekul kimia. Itu anak umur 3 tahun apa 2 tahun gitu. Mungkin kan orang yang Unsur-unsur tabel iya, period kali yang ya. tidak memahami kodrat anak kan pasti akan Unsur-unsur. wih keren gitu. Tapi mungkin bagi yang memahami kodrat anak akan bingung gitu. Apakah memang anak seumur itu benar-benar memahaminya atau hanya menghafal gitu. Kayak aku nganggap desakan-desakan kita untuk melesat jauh ini tuh seperti kita tuh menjauhi kodratnya anak-anak gitu. Padahal kalau di bab yang barusan kita baca, iya di halaman 21, poin 3, perlukah tuntunan pendidikan itu? Ki Hajar sudah bilang, perlu juga meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga berhubungan dengan kodrat dan keadaannya masing-masing anak. Makanya aku bilang ya selain kita tadi peribahasa kuda itu, ya menuntun ini butuh pengetahuan kita soal kodratnya anak-anak gitu. Makanya Ki Hajar tadi kasih gambaran tanaman apa? Padi sama jagung. Simpel banget ya, mungkin saat itu masyarakat kan pertanian, mereka bisa tahu, oh iya menanam padi dan jagung itu beda, kodratnya padi jagung itu beda, saya nggak bisa mengubah jagung jadi padi gitu kan. Terus dia juga, Ki Hajar bilang, dasar yang tidak baik pada anak tuh butuh tuntunan supaya jadi baik. Tapi kalau anak sudah punya dasar baik, tetap butuh tuntunan juga untuk menguatkan pemeliharaannya supaya tidak muncul dasar tidak baiknya, supaya dia tumbuh sempurna. Makanya sebenarnya quote malam ini tuh yang akan jadi pemikiran aku banget adalah soal pendidikan yang menuntun itu seperti apa. Bagaimana kebahagiaan anak-anak ketika belajar atau kebahagiaan penuntunnya atau seni-seni menuntun. Aku juga mungkin pernah ngajak Ken diskusi soal Bista ya Ken. Gerd Bista. Nah dia itu Ya biasa. pendidik atau tokoh pendidikan masa kini yang memaparkan soal bagaimana seni menuntun itu. Tuh aku ketik namanya, mungkin nanti kalau ada yang kepo, dia punya banyak banget video-video rekaman kuliah dia yang dimasukkan ke YouTube. Aku kalau misalnya pegel dia ngomong bahasa Inggris, aku pakai ada mode-mode gitu ya supaya kita bisa nangkap intisari omongannya dalam bahasa Indonesia. Terus nanti sebenarnya ini akan lebih dipaham lagi kalau nanti kita udah nyampe ke halaman 23 yang bawahnya itu soal tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Nanti ada watak intelligible, ada watak biologis. Yang bisa diubah itu intelligible. Kalau biologis nggak bisa. Itu mungkin akan menarik, akan membuat kita semakin paham tuh gimana sih maksudnya menuntun anak itu, gimana sih supaya karakternya jadi baik gitu-gitu akan ada di situ. Maaf ya kepanjangan. Thank you. Iya, nggak apa-apa Galis. Terima kasih. Terima kasih banget atas tambahannya. Ya, aku juga di chat aku kasih itu ya. Ini Charlotte Mason di volume 6 membahas tentang children's desire to be first in a competitive way gitu ya, dan sebagai kompetisi lah ya. Kita menggunakan hasrat mereka gitu kan. Ya ini ya yang dipaparkan oleh Ki Hajar ya sebagai dengan adanya public acclaim, rewards, prizes, and scholarship as incentive, which encourage children to be greedy. Jadi itu yang dipaparkan oleh Ki Hajar tadi yang tadi ya, intelektualisme ya Galis ya. Intelektualisme itu malah bisa mengikis budi pekerti. Jadi kayak kamu mau bikin apa gitu survival gitu dengan menjadikan anakmu yang terbaik dan di antara yang terbaik terus dia
ninggalin dan bahkan nginjek temennya menghalalkan berbagai cara gitu kan. Maksudnya apakah itu gitu tujuan dari pendidikan untuk menjadikan dirimu sendiri sebagai trofi gitu padahal kan ini jadinya kok kayak jauh gitu loh kita dari apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ini berlaku ya di semua aspek kayak kemarin kan Galis juga sempat sharing ya, dia ikut apa sih lomba apa Galis, posyandu ya, segala teh di lomba ini. Jambore. Enggak, ada lomba yang PKK, Oh namanya PKK. Gelari Pelangi gitu. Ada juga lomba, aduh nanti salah ngomong lagi. Ada kayak lomba Jambore gitu, Jambore kader. Cuma yang bikin aku kecewa gitu, kenapa di lomba Jambore itu ya jadi kayak cerdas cermatnya pertanyaan-pertanyaan hafalan gitu. Kayak singkatan ini apa gitu. Padahal aku mungkin bayanganku terlalu tinggi gitu. Kalau di kader posyandu mungkin aku bakal lebih seneng kalau dapat pertanyaan cerdas cermat misalnya. Ketika kamu menemukan anak yang misalnya berat badannya sekian, matanya celong gitu, apa yang harus kamu lakukan? Aku bakal lebih seneng tuh dapat pertanyaan kayak gitu. Bukan misalnya apa singkatan dari misalnya INKBM gitu. Aku nggak hafal itu apa. Berasa lagi ikut Eptanas. Terus apa relevansinya sebagai kamu ya, kualitas diri kamu gitu kan ya, sebagai kader posyandu kan. Aku sih berharap lebih ke hal-hal yang solutif gitu, lebih ke tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai kader ketika menghadapi permasalahan poin A, B, C, D gitu. Tapi pertanyaan lebih banyak muncul ya pertanyaan hafalan dan aku kan lemah ya. Terus ada juga lomba antar, ini aku ngerasa gini, kenapa sih pemerintah kita sering banget bikin lomba-lomba ke masyarakat, kesannya untuk supaya sebenarnya pengen bikin kita gerak, tapi itu bikin kita nggak jadi manusia yang merdeka. Kan Ki Hajar udah bilang ya, untuk jadi manusia merdeka itu kita butuh 3 poin arti merdeka. Berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kayak mandiri gitu. Sementara kalau kita disuruh ikut lomba, berharap reward, merdekanya di mana? Jadi kita senantiasa melakukan sesuatu untuk mengharapkan imbalan atau takut dihukum. Berarti kan kita kayak jadi manusia yang tidak punya karakter gitu. Tidak merdeka kalau untuk melakukan sesuatu masih mengharapkan itu. Sama kayak kalau kita naik motor nih suka ada yang melanggar kan. Ah kan nggak ada polisi yang jaga. Maksudnya nggak ada yang hukum. Ya udah, jadi itu tidak tertib damai gitu. Itu Iya. ketertiban yang dipaksakan. Jadi tertib kalau ada yang ngatur, ada yang hukum, bukan tertib damai. Iya benar. Sama kayak sekolah tuh mungkin ada penilaian akreditasi. Kalau kemarin tuh baru-baru ini sekolah Ali tuh jadi kan karena dia mengompos dan memilah sampah, kemudian ada yang dari pihak dinas itu bilang oh sekolahnya didaftarkan untuk ikut lomba apa sih Adiwiyata katanya gitu, Adiwiyata. Nah gitu. Terus ternyata banyak banget syarat-syarat yang harus dilengkapi itu udah kayak macam akreditasi gitu kan. Terus sekolah tuh kayak guru-gurunya kan males ya, maksudnya ini bukan pekerjaan kita gitu loh untuk ngurusin kayak gini. Kami ngompos karena memang atau memilah sampah karena memang itu sesuatu yang harus dilakukan, bukan karena kami nggak mau, bukan karena kami pengen daftar jadi sekolah ono ini gitu sih. Jadi maksudnya gimana ya, bingung juga gitu loh kalau untuk menjadi baik tuh harus ada motivasinya gitu. Aku mau dong Semacam menanggapi reward. yang lomba-lomba ini dong. Monggo silakan. Aku tuh bukan yang anti lomba banget ya. Maksudnya aku teringat kan di volume 4 tuh. Di volume 4 Miss Mason bilang ada beberapa hasrat untuk membuat, hasrat itu memang dibuat dia seperti selera makan. Hasrat inilah yang membuat seseorang akan berupaya untuk belajar memenuhi kompetensinya gitu kan. Sorry agak mengulang banyak. Pertama tuh hasrat seseorang itu dia kan hasrat untuk bersosialisasi, hasrat untuk bergaul gitu. Kemudian ada hasrat untuk mendapatkan pengakuan, ada hasrat untuk memimpin dan sebagainya. Nah, itu semua itu kan bukan berarti hasrat itu sesuatu yang buruk ya. Itu diciptakan, diinstal di anak karena itu adalah sesuatu yang baik yang memang akan membuat kalau manusia itu punya rasa lapar maka dia akan makan.
Kalau hubungannya dengan akal budi, karena dia punya hasrat itu, maka dia akan belajar gitu, karena hasrat itu rasa haus. Nah, sekarang bagaimana pendidik itu harus berperan untuk dia mengelola seluruh hasrat itu. Kalau di volume 1 kan bilang ada sesuatu yang terlalu dieksploitasi. Terus, kadang-kadang, jadinya nggak semuanya berkembang. Nah, hasrat juga dibilang ada hasrat yang terlalu dieksploitasi, sehingga itu, eee, mematikan hasrat-hasrat yang lain. Nah, celakanya itu bisa mematikan hasrat anak akan pengetahuan. Nah, kalau aku melihatnya setelah aku baca volume 4 itu memang kita harus mem me memperlakukan hasrat-hasrat ini dengan balance. Ada anak yang karena hasrat untuk bersosialisasi, dia akan pergi gitu ya ke tempat di mana proses belajar itu terjadi, tapi dia di sana nggak belajar misalnya, yang penting dia ketemu teman. Tapi kan bukan berarti ketemu temannya itu salah, tetapi bagaimana kita memakai hasrat anak untuk bertemu itu saat mereka bertemu, mereka mempelajari sesuatu yang baik gitu ya. Itu yang harus pendidik, orang tua, dan guru itu manfaatkan sebetulnya. Terus hasrat, akan kepemimpinan tadi dia di situ dibilang, ada orang hasrat akan kekuasaan ya, eee, kalau tanpa pengarahan, hasrat akan kekuasaan membuat orang berpikir yang penting itu punya kekuasaan dan setelah dia punya kekuasaan, dia akan melakukan segala cara. Nah, dia bisa curang, bisa apa, dan saat dia sampai di sana, dia sudah tidak akan melakukan apa-apa lagi, yang penting dia punya kekuasaan. Tetapi hasrat akan kekuasaan itu juga kalau diarahkan dengan benar membuat anak melihat bahwa dengan kekuasaan dia bisa melakukan banyak hal. Dengan posisi yang bagus, ada banyak hal yang bisa dia lakukan buat masyarakat gitu. Nah, kalau dia bisa melihat itu, maka dia akan berusaha untuk sampai ke atas dan untuk sampai ke atas dia akan meningkatkan kompetensinya. Waktu dia berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, itulah dia akan belajar, dia akan mengembangkan skill dan sebagainya supaya dia bisa sampai di atas dan dia bisa melakukan lebih banyak hal gitu. Terus ada lagi hasrat akan pengakuan gitu ya. Bagaimana bagaimana di anak itu pengen dapat pujian dari orang tuanya. Nah, bagaimana hasrat ini juga sama orang tua diseimbangkan. Terus ada di situ ya hasrat akan keunggulan. Bagaimana hasrat akan keunggulan itu sebenarnya kita bisa kelola dengan baik juga, bukan supaya unggulnya, tapi supaya dia meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan kompetensinya, berusaha sedapat mungkin. Karena dia senang gitu, dia bisa melakukan itu. Terus aku jadi ingat buku yang Geography of a Genius ya, Eric Wagner. Dia melihat negara-negara dari zaman bahula ya Yunani, kan waktu itu dia bahas dan berbagai peradaban yang lain gitu ya, sampai ke Amerika. Dia melihat bahwa, eee, kompetisi itu perlu, tetapi kompetisi itu harus diterapkan ke siapa, kalau yang si Eric Wagner itu nulis. Kompetisi itu tidak baik untuk anak jenjang usia mula-mula, karena itu bisa mematikan semangat belajarnya dia. Tetapi bagi orang-orang yang memang sudah ahli dan sebagainya, kompetisi itu perlu karena akan kayak stretching orang itu berjuang, stretching orang itu mengerahkan seluruh daya pikirannya. Misalnya kompetisi komposer gitu, anak-anak yang benar-benar pintar main piano, terus dan bikin komposisi, misalnya terus ada kompetisi bikin komposisi. Nah, dia jadi, mencurahkan segenap kemampuannya dia untuk membuat karya yang terbaik, termasuk para pemenang Nobel itu mereka karena kompetisi juga banyak gitu ya. Jadi itu kompetisi itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi di level mana kompetisi itu diterapkan, itu harus sudah diterapkan pada orang-orang yang memang benar-benar mencintai bidang itu baik buat mereka. Jadi, ya mungkin di level sekolah juga jadinya ya kompetisi itu tidak untuk semua orang seharusnya. Kompetisi itu untuk mereka yang memang benar-benar mencintai subjek yang itu, mempelajarinya lebih daripada yang lain dan bukan untuk dilombakan lihat siapa yang paling pintar gitu, tapi tujuannya supaya mereka
stretch dirinya sendiri gitu ya, mengembangkan kemampuannya. Jadi ya itu jadi memang tergantung gurunya, tergantung pendidiknya melihat kompetisi ini tujuannya apa, tergantung orang tuanya. Ya itu sih maksudnya jadi aku tuh berusaha untuk maksudnya dan dari itu semua sebenarnya kalau dari Miss Mason akhirnya dirangkumnya, dari semua hasrat itu harus kita kelola gitu, sebenarnya ada satu hasrat yang paling besar yaitu hasrat akan pengetahuan dan sebenarnya itu cukup. Dan pengetahuan yang seperti apa? Miss Mason bilang gitu kan, pengetahuan yang living, yang dinyatakan dengan naratif, artinya kalau misalnya di sekolah memang anak datang untuk bersosialisasi, tapi pada saat guru ngasih bahannya adalah living ideas, dia dapat semua. Dapat dapat udah malam ya, dapat sosialisasinya, tapi juga dapat idenya gitu. Jadi akhirnya kembali lagi kepada hasrat-hasrat itu dimanfaatkan, di-balancing, kemudian pengetahuannya pengetahuan seperti apa yang kita kasih. Jadi konten dari pelajaran tidak hanya bidang studi ya, konten dari upaya untuk membangun akal budi anak itu apa, itu yang utama. Dan semua hasrat-hasrat itu dipakai untuk dia menyerap konten utamanya ini menjadi lebih efektif. Ya itu sih Ken menurut aku ya. Jadi aku nggak ngelihat ini boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sekali lagi itu jugglingnya guru dan akarnya harus di kontennya itulah yang harus terbaik dalam pendidikan. Thank you Ken. Oke, makasih banyak Kak Arum itu memberikan apa ya perspektif yang lebih luas sih buat kita ya karena apa namanya lagi-lagi pendidikan dan juga manusia itu sendiri kan terdiri dari banyak aspek ya yang seringkali tarik menarik satu sama lain. Lagi-lagi kita juga tetap nggak boleh lupa gitu dengan prinsip-prinsipnya kayak tadi yang disebutkan apa hasrat murni akan ilmu pengetahuan gitu kan ya. Kemudian ya tujuan hidup kita teh apa gitu kan. Tujuan pendidikan itu apa gitu kayak hal-hal seperti itu yang jangan sampai menjadi apa ya diganggu gitu ya dengan hasrat-hasrat lain yang seharusnya balik lagi pendidikan adalah tujuannya supaya seseorang bisa mengelola hasrat-hasrat yang ada di dalam dirinya. Oh, bukunya judulnya apa, Kak Arum? Geografi. Apa tuh? Iya, boleh nanti di chat, Kak Arum. Ya, jadi mengelola hasrat-hasrat yang ada di dalam dirinya supaya bisa bukan malah apa namanya mendominasi satu gitu sehingga menggusur yang lain, tapi semua hasrat ini dikelola sehingga menjadi apa ya alat ya untuk bisa mendukung anak ini mencapai tujuannya gitu. Oke, sudah jam 9 lebih. Geography of a Genius. Oke, itu tadi bukunya ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah pukul 9:12. Aku harus mengakhiri diskusi malam ini. Terima kasih banyak. Hangat sekali diskusinya. Banyak sekali insight yang kami dapat. Mudah-mudahan teman-teman juga. Pekan depan kita akan lanjutkan ya sampai di halaman 23 tadi ya. Jadi poin 5 pekan depan. Iya, baik. Aku izin akhiri. Galis, makasih banyak ya Galis. Kemudian Kak Rum Sama-sama. dan juga yang lain. Selamat Thank you beristirahat, juga. selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Pengen pamit ya para beda.